Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap berada dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Baiklah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penghitungan nilai perubahan entalpi menggunakan energi ikatan rata-rata. Pada hari ini, kita masih membahas tentang perhitungan entalpi. Hanya saja, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung perubahan entalpi menggunakan hukum Hess. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan nilai perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian hukum Hess, kemudian penerapan dari hukum Hess itu sendiri dalam menyelesaikan soal-soal termokimia, dan terakhir ada contoh soal. Nanti pada akhir pembelajaran ada 2 soal evaluasi yang harus Anda kerjakan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa itu hukum Hess? Hukum Hess adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi suatu reaksi. Di dalam hukum Hess, nilai perubahan entalpi dinyatakan sebagai fungsi keadaan atau delta H. Hukum Hess menyatakan bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Hukum Hess dapat digambarkan seperti ini. Jika kita lihat, di sini ada 2 garis hitam dan garis putus-putus yang berwarna merah. Jadi, di dalam hukum Hess, dia tidak memperhitungkan bagaimana proses reaksi itu terjadi, hanya mementingkan kondisi awal dan kondisi akhirnya saja. Kalau kita lihat di sini, proses terjadinya reaksi mulai dari titik ini, titik mulai, ke titik selesai. Ini bisa dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama menggunakan tahap yang panjang. Dapat kita lihat jalannya begitu panjang, kemudian berbelok-belok. Tetapi nilai delta H-nya itu sama saja dengan garis yang berwarna merah, putus-putus. Jadi ini sebagai gambaran bagaimana hukum Hess itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita simak diagram Hess berikut ini. Di sini ada senyawa A yang akan berubah menjadi senyawa C. Jadi di sini ada 2 tahapan reaksi yang mungkin berlangsung. A bisa menjadi C itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama tahap langsung, yaitu langsung A langsung berubah menjadi C, tetapi sebelum membentuk C, A ini harus berubah dulu menjadi B, baru bisa membentuk C. Maka dari itu, reaksinya ada 2 tahap. Tahap yang pertama, A harus menjadi B terlebih dahulu, baru B bisa menjadi C. Jadi, di sini sudah dijelaskan perubahan A menjadi C dapat berlangsung 2 tahap. Tahap pertama secara langsung di sini A langsung menjadi C dengan nilai delta H-nya delta H1. Sedangkan tahap yang kedua terjadi secara tidak langsung, di mana A menjadi B terlebih dahulu, kemudian B harus menjadi C dengan nilai delta H-nya masing-masing, sehingga nanti akan dihasilkan reaksi dari A ke C. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka nilai delta H1 sama dengan delta H2
ditambah dengan delta H3, atau kita bisa mencermati dari arah anak panahnya. Dari arah anak panah itu bermulai sampai arah akhir anak panahnya itu berhenti. Apakah bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan ke penerapan hukum Hess. Hukum Hess di sini dalam penerapan soal ada 3 poin penting. Yang pertama, kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi yang telah diketahui entalpinya untuk memperoleh entalpi reaksi yang kita cari. Yang kedua, kebalikan dari suatu reaksi mengakibatkan perubahan tanda entalpi. Misalnya, reaksi A ditambah B akan menghasilkan C dengan nilai entalpi positif. Tetapi saat reaksinya dibalik, saat C berubah menjadi A ditambah B, maka tanda entalpinya berubah menjadi negatif. Jadi, jika reaksinya dibalik, maka perubahan entalpi atau nilai delta H-nya tandanya juga harus dibalik. Sedangkan penerapan yang ketiga, jika suatu reaksi dikalikan dengan suatu bilangan, maka entalpi reaksi tersebut juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya, jika persamaan reaksinya kita kalikan 2, berarti nilai delta H-nya juga harus kita kalikan 2. Begitu juga jika persamaan reaksinya kita bagi 3. Berarti nilai delta H-nya pun harus kita bagi 3. Ini contoh soal yang pertama. Misalnya di sini sudah tersedia diagram entalpi, pembentukan S dan O2 untuk menjadi SO3. Tahapan pertama, S dengan O2 akan membentuk SO2 terlebih dahulu. Nanti SO2 akan bereaksi dengan O2, baru akan membentuk SO3. Jika kita lihat dari diagramnya, perhatikan arah anak panahnya, berarti delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu reaksi yang tak langsung. Baru hasilnya kita jumlahkan sama dengan hasil reaksi langsung. Berdasarkan perhitungan, didapatkanlah nilai delta H1 sama dengan negatif 298 kJ. Ingat, kalau dalam perhitungan nilai entalpi, harus diperhatikan nilai positif dan negatifnya ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 2 persamaan reaksi. Persamaan reaksi yang pertama, N2 ditambah O2 akan menghasilkan 2NO dengan delta Hc-nya positif 180 kJ per mol. Sedangkan reaksi yang kedua, 2NO ditambah O2 akan menghasilkan 2NO2 dengan delta Hc-nya negatif 112 kJ per mol. Di soal yang ditanyakan adalah berapakah nilai delta H dari N2 ditambah 2O2 untuk menghasilkan 2NO2. Jadi, langkah pertama yang harus kita cermati adalah persamaan yang ada di soal. Persamaan yang harus kita selesaikan nilai delta H-nya. Misalnya di sini N2 ini berada pada posisi reaktan. O2 juga berada pada posisi reaktan, sedangkan NO2 berada pada posisi produk. Sekarang kita harus bisa memposisikan reaksi yang pertama dan kedua, bagaimana caranya supaya menghasilkan reaksi ini.
Jadi, ternyata kalau kita lihat persamaan reaksinya ini tidak perlu kita ubah. Tidak ada yang perlu kita balik atau tidak ada yang perlu kita kalikan koefisiennya karena udah sesuai. Jadi tinggal kita jumlahkan ke bawah. Sekarang kita buang unsur yang sama. Di sini kebetulan ada NO. Di sini juga ada NO dengan koefisien yang sama, sama-sama 2. Berarti ini bisa kita coret. Kemudian kita turunkan sisanya ke bawah. Berarti sisanya tinggal N2, O2. Sekarang kita karena O2 di sini dijumlahkan, berarti jumlah O2-nya sekarang jumlahnya ada 2. Kemudian sisanya di sini ada 2NO2. Dan nilai delta H reaksi adalah hasil penjumlahan dari delta H-nya. Delta H masing-masing reaksi 1 dan reaksi 2. Sehingga dihasilkanlah nilai delta H reaksinya positif 68 kJ per mol. Nah, baiklah sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Diketahui persamaan reaksi 1, 2, dan 3. Yang ditanyakan, berapa X pada reaksi? Di sini X itu merujuk pada nilai delta H. Yang ditanyakan di sini adalah reaksi pembakaran suatu senyawa hidrokarbon. Di sini di produk ada C2H6 dan O2, sedangkan di reaktan ada C2 dan H6, kemudian ada O2. Di produk terdapat CO2 dan H2O. Jadi ini kita jadikan sebagai patokan bagaimana kita mengubah atau mengkombinasikan reaksi-reaksi yang ada sebelumnya. Jika kita menginginkan C2H6 ini berada pada posisi reaktan, berarti kita harus mengubah reaksi 3 ini dibalik. Jadi C2H6 yang awalnya berada pada posisi produk, kita pindahkan ke posisi reaktan, sehingga nanti yang berubah adalah tanda pada nilai delta H. Misalnya di sini, kita lihat reaksi yang ketiga, C2H6, sekarang sudah berada pada posisi reaktan, dan nilai delta H-nya pun sudah berubah. Awalnya negatif, sekarang menjadi positif. Kemudian di sini ada O2. Atau kita lihat yang lain ada CO2. CO2 ini berada pada produk, berarti ini udah sesuai dengan persamaan yang pertama. Hanya saja di soal yang ditanyakan adalah 2CO2 dan yang diketahui ini hanya 1 CO2, berarti delta H-nya atau reaksinya kita kalikan 2 supaya koefisiennya sama. Jadi dikalikan 2 sehingga nilai delta H-nya pun harus kita kalikan 2. Kita lihat di persamaan yang pertama. Kemudian bagaimana dengan persamaan yang kedua? Persamaan yang kedua sepertinya tidak perlu kita balik karena posisi H2O-nya sudah pas, kemudian posisi O2-nya juga sudah pas, hanya saja kita hanya mengubah koefisiennya menjadi 3 kali karena asalnya dia hanya 1 H2O. Sekarang di soal yang diminta adalah 3 H2O, berarti kita harus mengkalikan koefisien reaksi dengan 3 dan nilai delta H-nya pun harus dikalikan 3. Sehingga didapatkanlah reaksi seperti ini jika ada senyawa atau unsur yang sama dan berada pada posisi yang berlawanan, itu bisa kita coret. Misalnya di sini ada 2C, 2C, ini bisa dicoret.
H2 dan H2 ini bisa dicoret. Ingat, koefisiennya juga harus sama ya. Tetapi jika ada unsur yang sama, berada pada posisi yang sama, seperti ini, O2 dan O2, berarti antara O2 yang di reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua juga harus dijumlahkan. Jadi ini tidak bisa dicoret ya, karena posisinya berada pada tempat yang sama, sama-sama di reaktan. Kecuali kalau ada satu di reaktan, ada satu di produk, itu bisa kita coret. Jadi yang ini kita jumlahkan sehingga didapatkanlah reaksi seperti yang diminta pada soal. Sehingga didapatkanlah nilai delta H, reaksinya adalah negatif 372 Joule. Makanya nilai delta H-nya sama dengan negatif 372 Joule. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pembahasan yang akan saya bahas atau materi yang akan saya bahas. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan pada forum diskusi di Google Classroom. Ini adalah 2 soal evaluasi yang harus Anda selesaikan. Yang pertama, tentang diagram hukum Hess. Yang kedua, masih sama, menentukan nilai delta H tetapi menggunakan persamaan reaksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.